Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hawa yahwa hawan atau hawa yahwi huwian ya, tawar ya. Atau hawiya yahwa hawan. Jadi hawa itu maknanya itu turun. Makanya kalau orang rukuk itu jenenge huwian ilar rukuk, menuju rukuk. Turun menuju rukuk. Nah kalau orang nuruti hawa nafsu juga nasibnya turun. Jadi hawa nafsu itu sesuatu yang bikin turun. Jadi bahasa Arab itu tersulit itu lafadz itu masih mustaq, artinya makna umum apa sudah ismiyah, sudah jadi sebuah apa? Nama. Makanya di Quran itu misalnya neraka namanya ya hawiyah karena tren neraka itu bentuknya turun. Ora ono neraka kok munggah gitu. Ana darani napa? Hawiyah. Lah sing mlebu neraka sing nuruti hawa nafsu. Ya kayak mubalak lho ha. Mubalak wong sing nyampekno dawuhe pangeran dhisik. Saiki mubalak sing nyampekno karepe dhewe. Lah narip kok nyampekno karepe dhewe. Mubalak sing wis narip berarti nyampekno karepe dhewe. Ini lah nak mubalak sing bener sing nyampekno dawuhe Allah. Lho hasud. Kok jaga wong hasud wae. Ya tak terangkan lagi. Sebab itu misalnya guys yang terkenal itu contoh yang terkenal, kan arah terkenal kan gak paham. Misalnya Nabi asmane Muhammad. Muhammad itu yang dipuji karena perilakunya baik. Atau terpuji. Terpuji itu tidak harus dipuji, pokoknya terpuji. Sya'nuhu dalik. Rono tekem error alas wong ngaji. Iya les. Oke seneng dipuji apa terpuji? Terpuji. Jadi kalau dipuji itu butuh konsensus. Padahal sebagian orang hasud pasti tidak mau muji. Kalau terpuji itu sya'nuhu dzalik apa? Sya'nuhu dzalik. Memang normalnya seperti itu. Jadi misalnya ini ya, misalnya ini pedang. Pedang ini tajam sekali. Yuqalu sayfun sorim. Pedang ini bisa memenggal, memutuskan atau memenggal apapun. Nah contohnya pedang kayak ekstrim menunggu wong frustasi aja pedang. Air lah. Air itu disebut misalnya hadal ma murawwin atau hadal ma murwin. Ini air menyegarkan. Manane sya'nuhu dzalik karena menyegarkan itu butuh objek yang disegarkan. Padahal ini belum diminum. Saya ulang lagi ya, ini kan belum diminum, tapi tetap air bisa dikatakan menyegarkan. Sya'nuhu dzalik, memang sifat dasar air itu menyegarkan, tidak usah nunggu diminum. Nah, sama seperti Quran juga gitu. Quran itu disifati hudan. Quran itu petunjuk. Padahal banyak orang nggak mendapat petunjuk dari Quran. Manane sya'nuhu dzalik, memang sifat dasar Quran itu sebagai petunjuk. Soal ada yang pakai apa ndak itu urusan mereka. Sama seperti air itu, salahnya kamu tidak minum. Yang penting air tetap sifatnya menyegarkan. Misalnya asyamsu mudiah, misalnya matahari itu menyinari. Tapi bagi orang yang dalam gua yang nggak mau keluar ya nggak mendapat sinar. Nah bab-bab tersulit di Quran itu ada sifat-sifat seperti itu. Apakah nunggu objek, nunggu aktif, apa sekedar itu sya'nuhu dzalik. Nah itu bab-bab tersulit kita karena apa ya? Kita ini kan ya kita tetap kita. Misalnya ini contoh, saya mesti paham kan ini lelaki sejati kan. Misalnya zuyyina linnas hubbu syahwat minan nisa. Normalnya orang itu melihat perempuan kan suka. Tapi ternyata banyak yang ngaji justru karena takut perempuan. Itu kan lucu, berarti kan dihindari. Ngaji nganti menarik, mergo ada ketakutan di rumah. Kan Lah mestine saknuhu dalik. Normalnya
sifat dasar atau fakta dasar di perempuan itu menarik. Itu sifat dasar. Sausé dikeranyam, disentak, dan macam-macam itu terus enggak. Nah, mubalak yang ngono, mestinya itu orang yang menyampaikan amanatnya Allah Subhanahu wa taala. Sa'nuhu dzalik. Ya, mestinya. Nah, kemudian buatan ini terus kalau cerita ini penting sangat. Nah, sekarang hujah. Hujah itu argumentasi. Argumentasi itu sesuatu yang enggak terbantahkan. Sehingga Allah dengan bangganya ngendikan kul falillahil hujjatul baligh. Allah itu punya argumentasi yang enggak bisa terbantahkan. Lalu ada klaim yang merasa setara dengan argumentasinya Allah. Misalnya gini contohnya. Allah itu kan cara bahasa sekarang ini itu demokratis, modern. Dalam logika itu modern. Sampai Allah sering ngendikan, saya ini Tuhan, kata Allah. Kalau kamu merasa Tuhan gampang, hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Saya ini Tuhan, ini reputasi saya bikin langit bumi. Kalau kamu ngaku Tuhan ya silahkan bikin langit bumi. Atau tunjukkan ke saya prestasi kamu sebagai Tuhan itu apa? Fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Tunjukkan prestasi kamu sebagai Tuhan itu apa? Itu kan demokratis betul. Allah ngaku Tuhan dan menunjukkan bukti penciptaan langit dan bumi. Kemudian orang lain yang ngaku Tuhan disuruh menunjukkan atau membuktikan. Sehingga di semua tarikh Jubair bin Mut'im itu dahiyatul Arab, orang yang sangat pintar. Sampai beliau jadi diplomat, jadi utusan pembebasan Asra Badrin. Jadi ketika dulu perang itu, mulai dulu ya ada tawanan. Asra Badrin itu ditawan di Madinah. Ada orang namanya Jubair bin Mut'im itu jadi delegasi Arab untuk membebaskan tawanan Asra Badrin, tawanan perang Badar. Irungokno ya. Itu Nabi itu baca surat At-Tur itu ya sambil sholat maghrib. Ya enggak ada panggungnya, enggak ada MC-nya. Nabi juga enggak disebut Sohibul Fadilah. Ya sholat aja sholat maghrib. Jubair bin Mut'im disuruh di masjid sebelum negosiasi, sebelum ketemu Nabi disuruh di masjid, ya di masjid aja. Terus Nabi baca, makanya secara fikih resmi memang misalnya ada kondisi tertentu, misalnya orang kafir konsultasi di masjid apa ya biasa dulu. Sekarang ada yang masalahkan, ada yang masalah. Tapi kalau secara tarikh itu dulu biasa, secara tarikh. Itu oleh bantah, secara tarikh dulu itu biasa. Kamu boleh berdebat yang sekarang, tapi dulu secara tarikh itu biasa. Nabi baca wattur wa kitabim mastur fi raqim mansur wal fitin. Itu Jubair masih enggak ngeh, masih biasa deh. Tapi ketika Allah cerita am khalaqus samawati wal ard balla yuqinun terus am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati itu mulai Allah membombardir pikirannya siapa? Jubair. Kata Allah, saya ada Tuhan itu tidak apa-apa, tapi yang merasa Tuhan suruh cerita kalau dia itu pencipta langit bumi. Jubair kan langsung mikir, semua yang dituhankan itu lahirnya di bumi, semua yang Fir'aun lahirnya di bumi, Namrud di bumi. Terus am khuliqu min ghairi syai'in, kalau merasa Tuhan setidaknya dia wujudnya itu tanpa ada sebab. Manusia yang sekarang ada itu kan wujudnya ada sebab. Bode bapak, bode mbok, pokoknya ada sebab. Ono sing prematur bareng. Ono sing sesar bareng, mosok Tuhan lahir di sesar kan jadi aneh kan. Terus kata Allah amhumul khaliqun, kalau tidak merasa tidak mau ngakui dicipta, ya merasa sebagai pencipta, disuruh milih dua. Kalau kamu tidak merasa sebagai yang diciptakan, sebagai objek penciptaan, ya kamu ngaku sebagai pencipta. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Terus Allah juga pertanyaan yang real. Am khalaqus samawati wal ard. Apa mereka bikin langit bumi? Bala yuqinun, disuruh yakin bikin langit bumi juga mereka enggak mau kan, nyatanya enggak. Itu riwayat yang di Sahih Bukhari itu redaksinya gini, sama siapa? Kada qalbi ayatiro. Habis logika saya itu habis. Logika mempertahankan kekafiran itu habis. Kalau di redaksi Musnad Ahmad tuh kada kolbi ayyan sodia, hancur otak saya yang ngugemi kemusyrikan itu hancur. Walhasil Nabi salam, terus Jubair itu
menyatakan masuk. Itu segampang itu logika yang dibangun Quran. Ya karena tadi Quran masih imam wa hujjatan. Makanya kan waj'alhu li hujjatan. Jadikan Quran ini satu argumentasi ilmiah. Waj'alhu li hujjatan. Wis kira ta Quran saiki nasibe piye ora usah diterusno. Ajare Mbah Mun dhisik Quran imaman wa hujjatan. Saiki tilawatan wa simaan. Cara Mbah Mun aku ora melok ngritik niku wong ngarepku iki rezekine kon niku. Yes, meneng ae sing bebas saleh. Wong ora ngritik wong ya bagian dari ibadah, no? Maksudnya ngene lho, dulu itu Quran itu segampang itu dibaca orang ikhlas. Bacanya ya pas sholat. Enggak ada waktu khusus, panggung khusus, terus anggaran khusus. Iya, semuanya iku aja. Kok iso saiki donya iso ngene ku piye? Ya Allah. Lan kula niku pun negosiasi kalian pangeran. Kowe ora usah takok dongane ya. Sampai sing nglakon. Kula niku seneng tenan mbek pangeran, mbek Quran seneng. Kula niku nak ndonga ngeten to. Gusti. Sing maca Quran teng panggung jejere kadang MC macem-macem terus Sohibul Fadilah wae mulyane ngono. Maksudnya ya ora iri ya biasa. Masa sing kelas kalah keren maksudnya itu. Jadi Nabi itu baca Quran pas sholat. Tekanannya tekanan orang sholat, tidak berapi-api, tidak ada objeknya juga tidak ada. Ya pokoknya Nabi santai. Tapi logika yang terbangun tadi, ketika mulai itu kan jelas di redaksinya Jubair. Falamma balagha hadil ayat, ketika mulai Allah mempertanyakan am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ardh bal la yuqinun am indahum khazainu rabbika hum musaytirun am lahum sulamu yastami'un. Pertanyaan pengen nanya banget. Cong nak kowe ngaku gawe langit. Kowe tahu diondo sing mbok munggah ning langit. Wong kowe tingkat-tingkat 3 tondo. Wong langit itu kowe delok wis ora mungkin. Amlahum sulam, sulam itu maknanya ondo. Mulane diarani kitab Sulamu Taufik, tangga menuju taufik. Kayak toha itu balik Sulamul Ma'isyah nih. Jadi tangga kehidupan. Nekoni pidato itu berapa? Tangga gitu. Kalau buat nanya mubalek liyo, dosa. Nanya toha kan orang dosa. Lha cara dosa itu dosane akeh dhewe. Lah nggih dong jupuk ilmu ya ini ono gak jelas hitung-hitungan. Itu pangeran oleh takok iku. Amlahum sulamu yastami'una fi. Langit itu dhuwur, kena melok gawe, ya paling gak duwe tangga sing jare wah iki Muhammad wis ora kena dibantah. Diwaca pas salat. Ya rungokno. Diwaca pas salat. Ora terus wong kon lungguh, mohon diam. Karena Pak Yai mau ngendikan. Sing ngomong kualat, malah ngancam-ngancam. Sing ngomong gak barokah. Gak barokahne adol agama ngawur. Iki guyung khas ya. Guyung khas itu khas. Kowe tenang ya, jalan terus. Khas itu tenang. Khas itu gak ngefek. Jalan terus aku di surga. Ya dulu cerita dulu. Nah, kula nu cek kepengin ya, entah kapan, namanya desa kepengin ngitmai Quran, gimana Quran tetap waj'alhu li hujjatan. Ya Allah, jadikan Quran ini argumentasi ilmiah yang menguntungkan saya. Yang menguntungkan itu termasuk dalam sosial. Misalnya rata-rata Pak ini kan trauma lah sama istrinya, rata-rata hampir semuanya. Trauma itu pilihannya loro. Kapok mbok pertama terus wayo. Itu ya trauma. Kapok diamui terus bayangno rawani wayo. Mergo sitok wae ngene apa meneh loro. Jadi dua-duanya sing wayo apa ndak ini produk trauma. Traumatik. Jadi kapok mbek sing pertama golek enak iku ya trauma. Ora wani nambah iku ya trauma.
Tapi Quran itu kelihatan ilmiah. Ketika cerita perempuan itu Quran gak tahu bayangno baik-baik saja. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Iku terusane fa in karihtumuhunna. Dadi Quran itu mulane nek ana nganten anggar mesra iku itunge sampai kapan. Sing pengalaman-pengalaman ini ra ngandel. Oh, ora mungkin kan. Piro bulan? Piro? Mesra pirang bulan to? Oh, suwi itu suwan ya. Piro? Romonan. Piro? Sakulan, Gus. Piro? Nak rodo piro? Nak rodo piro? Apat. Romantis nih. 4 bulan. Piro? Piro? 4 bulan, Gus. Bro? 3 bulan. Ini gue survei 4 bulan, Gus. 4 bulan. Berarti umur mesra mu piro? Iku wong mapan ya. Ngawang kere. Iya, mereka nganten pertama jari jadi biaya amplop. Lah itu Quran kan asik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bojomu iku kancane sing apik. Terusane fa in karijum. Jika suatu saat kamu benci. Jadi Quran ora tau bayangno fa in ahbabtumuhunna. Wes roh kelakuane Pak iku. Rai-rai lanangan mesrane ndak nganti sepiro. Itu justru menjadikan Quran itu realistis. Wong ora usah sok-sokan. Sok-sokan. Nah, saya tadi kan bilang Tuhan itu andaikan boleh dibahasakan itu sangat demokratis. Makanya kalau Tuhan menyuruh orang menuhankan dia, menunjukkan Allah itu bilangnya Qul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Kalau kamu nggak percaya saya sebagai Tuhan, ya kamu harus punya argumentasi ilmiah. Termasuk argumentasi yang kamu tuhankan itu ya pencipta langit bumi. Jangan kok lahirnya di bumi kemudian jadi Tuhan. Saya itu pernah ditanya sama Pak Kures. Dari sekian ayat yang paling Anda haru apa? Ya pas diskusi. Saya kebetulan pas itu jawab surat di Waqiah. Saya sering baca bukan karena nyari uang, bukan. Itu Allah itu saking harunya ngendikan gini, nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Itu kan ibarat kayak orang tua mangkal samanan. Le kira percaya wong tuamu apa percaya sapa? Sing gawe kowe ku aku, padha-padha benerno aku. Itu kan haru betul. Saya ini yang menciptakan kalian. Mbok sama-sama yang kamu benarkan, kamu dukung itu saya karena saya yang menciptakan kamu. Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Itu betapa ada tanazulat, ada logika umum yang dibayangkan Quran. Bukan mentang-mentang Tuhan itu enggak, tapi Allah bilang Fir'aun itu enggak menciptakan kamu, Namrud enggak menciptakan kamu. Yang menciptakan kamu itu saya, harusnya hubungan kamu itu dengan saya, bukan dengan yang lain. Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Itu terus jadi luar biasa. Allah cerita sampai hal-hal yang mungkin cara Jawa nggak siap. Misalnya sampai cerita afara'aitum ma tumnun. Misalnya manusia itu hanya hubungan senggama jima. Dia sebenarnya sudah tidak tahu lagi. Ambek lagi rukun mbek bojone jima wis gak roneh. Ketika nanti jadi anak iku jare anake. Sebetulnya dia tuh gak tahu apa-apa, mani iku piye ora roh. Misale roh lah ya ora melok gawe. Karek ngakoni. Makanya Allah itu nyontokno sampai hal-hal sing afara'aitum ma tumnun. Antum takhluqunahu amnan. Memang yang bikin mani itu kamu. Yang bikin sperma itu saya kata. Kowe mau jima tok iku pas rukun supaya Allah cerita. Melani kula niku susah. Kenapa sih Waqiah jadi surat duit itu? Padahal surat itu luar biasa. Afara'aitum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Itu kayak apa Allah? Makanya kan sebetulnya kita. Sebetulnya kamu tapi ya tak sebut kita lah. Kita ini mundurnya dulu orang kafir itu biasa masuk Quran mergo mendengarkan Quran. Sayyidina Umar masuk Islam mergo dengar Quran. Jubair banyak lah. Nah kita sekarang tuh hafal rapati paham. Misal alhamdulillah kok hafal. Tapi sebenarnya kalau teorinya itu agak gimana? Wong dhisik wong kafir wae paham.
Nah misalnya kita kok dasar ngomongin di rodok jahiliyah. Wong kafir wong Arab Gus, kene wong Jawa. Oh, no ya alasan. Yes, masuk. Wes sak uni-uni mulas pokoke Islam. Tapi kalau nu bantu jenengan gimana Quran ini tetap kul falillahil hujjatul baligh. Jadi dulu itu logik. Makanya kalau sampean ditanya, katanya Quran itu hudalil muttaqin, tapi nyatanya banyak orang yang tidak mendapat petunjuk. Satu status itu tidak harus nunggu objek aktif. Status itu tidak usah nunggu objek. Ya tadi misalnya, ini air menyegarkan, itu tidak usah dibuktikan diminum. Memang sifatnya air itu. Artinya apa? Yang tidak mendapat kesegaran, salahnya tidak minum. Pedang yang tajam. Hadas saif sorim atau hadas saif kotek. Misalnya samurai itu kan kotek. Ya ora usah dijajal. Jajal mati tenan ya. Nah, sebetulnya sifatnya Nabi juga sama. Nabi itu al-hadi, penunjuk jalan. Nabi itu begini, Quran begini. Nah, ketika orang sudah tidak ngerti kayak saya ini terus tanya, buktinya apa kalau Muhammad menyelamatkan dunia? Buktinya apa kalau Quran itu petunjuk? Nyatanya banyak orang munafik, banyak orang kafir. Itu bodoh. Air itu tetap menyegarkan meskipun nggak diminum. Matahari tetap menyinari meskipun ada orang yang tidak mau kena sinar. Jadi itu sifat dasar itu tidak usah nunggu aktif. Itu status. Apa? Status. Ane hati-hati ya, nggak mengkaji Quran. Terus kita tetap kepinginnya Quran itu hujjah, no? Quran itu hujjah. Dan kalau memang keramat hayya mau, Nabi itu mau Quran pas maghrib, ngimami maghrib. Yora niat dakwah, yora niat pidato, ono orderin jadi dakwah. Masya Allah Pak Yai itu dakwah nih desa-desa. Jupule mulai gue sangu, gue nongkol untuk itu. Kadang untuk wayan barang ya. Ya maksudnya itu ya biasa ya meni dakwah dia rasa dimanis biasa. Maksudnya rasa dijiwai biasa. Biasa wae di dunia hasanah. Akhirat hasanah. Biasa tak kok ning dia ngaji Gus. Rasa dakwah. Kalau ndak Islam gimana? Yang benar kalau ndak saya gimana? Kalau ndak Islam gimana? Yang benar kalau ndak saya gimana? Ya eling-eling ya. Jadi sampai anak maca Quran kados kula. Jadi lafaz yang disebut Quran itu sya'nuhu dzalik. Nah cara ilmu mantek napa? Sya'nuhu dzalik. Memang ya pokoknya begitu. Dan tidak usah nunggu dibuktikan ya seperti itu. Misalnya baju. Kamu untuk baju pakai apa? Ini nutupi aurat. Ya sudah, fungsinya baju itu nutupi aurat. Tapi misalnya ada baju kamu telanjang, mana buktinya? Lucu tuh, kok sarap bodoh. Ya makanya Quran tetap distatuskan hudal lil muttaqin. Selalu Quran itu al-hadi, apa? Selalu Quran itu al-hadi. Pun kalau terus noleni terus bakas Quran. Mengenai ini mukadimah saat ini bakas Quran. Ketika Quran dengan segala efektifnya menunjukkan orang ila siratil mustaqim dan ketika didengar pasti melahirkan hidayat. Sementara orderan orang-orang kafir gimana orang itu mencibir Quran, mendiskreditkan Quran. Ini terus diceritakan Allah innahu fakkara wa qaddara wa innahu fakkara wa qaddara. Innahu saat temene wong iki. Nah tengene asbabun nuzul walid. Tapi tadi ya ndak usah dimaknani walid karena kita pakai kaidah al ibratu ibu umil lafzi la bi khususi sabab. Jadi aktor walid ya biar walid tapi tetap maksudnya siapa saja yang perilakunya sama. Ya siapa saja yang perilakunya sama. Meskipun di konteks ini ceritanya walid. Innahu sak temne walid iku fakkaro mikir-mikir sapa walid. Yen iki makna sesuai asbabun nuzul. Innahu sak temne walid iku fakkaro mikir-mikir sapa walid. Nah kewen makna umum ya innahu sak temne ladi sing kelakuane kaya walid. Iku fakkaro mikir-mikir sapa ladi sing kaya walid. Fima ing dalam perkara yaqulu kang komentar sapa wong ing ma fil Qur'ani dalam Qur'an alladzi kang sami'ahu minan nabi. Kang krungu sapa wong ing Quran dan Nabi. Iki tak komentari piye ya Quran sing tak dengar dari Muhammad. Wa qaddara lan yo bayang-bayangno. Makna qaddara itu ngrumusno. Cara Jawa iku dia pakai asumsi apa? Qaddara itu mriki kayak mikir asumsi. Kalau saya komentari gini efeknya apa ya? Kalau saya komentari gini efeknya apa? Jadi qaddara itu apa? Ngerancang ya, ngerancang tak kira-kira piye. Ya seperti langit bumi kan istilah Allah kan dari kata qadirul
aziz, itu rancangannya Allah. Fi nafsi lan dhewe wong dalika mengkono-mengkono Quran. Faku tilake fakut. Mongko den laknati sapa ladi, elu inat kesen dilaknati sapa ladi, wa udhibalan den siksa sapa ladi. Kaifa hali kaya apa kodaro ngerancang-rancang sapa ladi. Ngira-ngirakno manen ngerancang-rancang sapa ladi ala ayi halin ing atase dine keadaan kana ana apa takdiru rancangane wong. Sumaku tilam mongko den laknati sapa ladi kaifa hali kaya apa kodaro ngira-ngirakno sapa ladi. Terus titik summa nadhar. Mongko nuli ningali sapa ladi fi wujuhi kaumin dalam wajah-wajah kaum ladi. Au fi ma tu qalan dalam perkara yak dahu kang iso nyacat sapa wong bihi kelawan ma fihi fil Qur'an. Summa abasa wa basar. Mongko nuli merengut sapa ladi. Manane kobado tegese nekuk sapa ladi wajahe ngraine ladi. Kayak bahasa Indonesia. Kenapa muka kamu kayak ditekuk? Bahasa Arab bahasa Indonesia bodoh. Kenapa muka kamu kayak ditekuk? Wong Arab nak muni ya kobado napa? Wajah. Wakala halan masam sapa wong utawa merengutna sapa ing wajah. Daikon krana rupek. Rupek karena enggak bisa memenuhi pesanan bima kelan perkara yakulu kang ngucap sapa wong ing man. Wa basara lan yo tambah merengut sapa wong. Zada tegese tambah sapa wong fil qabdi ing dalem merengut utawa nekuk wajah. Wal kaluh lan utawa wal kaluh lan wal kuluh lan ya tegese merengut. Sumat baro mengkono ni mengo sapa wong anil imani sang iman wastakbaro lan sombong sapa wong. Takabbaro tegese sombong sapa wong anit tiba in nabi sange anut kanjeng Nabi. Terus faqala mengko ngucap sapa man fima ing perkara ja kang teka apa Quran iklan ma in hadza illa sihrun yusar. In hadza ora ana ta iki ma hadza iku la sihrun kecuali sihir yusaru kang den pindah utawa kang den riwayatno apa sihir. Yang kalu tegese kang den pindah apa sihir anis saharati sing boro-boro tukang sihir. In hadza ima hadza tegese ora ana ta iki ku ila qaul basar kecuali omongane manusa. Kama qalu kaya lan ngucap sapa kufaru Mekah innama yu'allimuhu basar mesti mulang ing Muhammad sapa basaron manusa. Sauslihi saqar. Ngene iki kula terangno nggih. Ini sampean bayangno aktor dulu itu Walid ya. Aktor dulu itu Walid tapi tetap redaksi Quran itu Ladi. Ladi itu orang. Orang itu siapa saja yang perilakunya seperti Walid. Itu terkenal di ilmu tafsir itu al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususan. Jadi yang jadi pegangan itu adalah umumnya lafaz, umumnya redaksi. Tidak merujuk pada satu peristiwa saat itu, merujuk peristiwa saat itu. Ini ruangna tenan. Dulu itu kan karuan ya, karuan itu ya karuan. Orang itu kan digerakkan oleh kalimat. Bisa frasa, bisa syair, bisa lagu. Bisa cara saya moto, bisa prinsip, bisa apa saja. Makanya kata yang ngarang hikam itu manusia itu lucu. Manusia itu digerakkan oleh kata-kata. Enggak dong. Misalnya pahlawan itu kan heroik. Sing lagi koyok sing arep kabeh bucin. Nah, bucin itu sak karep-karepe. Wong loro ora cukup. Oleh guyu kok hasut ya. Itu jenenge pecinta wanita. Ada yang trauma, akhirnya sergap ngaji. Mergo ning omah keweden akhirnya apa? Akhirnya. Nah, sampai hikam nggih kata-kata itu. Al ibarat kutun li ailatil mustamiin. Redaksi itu menjadi penguat bagi siapapun yang mendengar. Dulu itu orang Arab, ini cerita orang Arab. Mungkin Gus Afif sih ngerti. Bapak saya itu kalau motivasi saya kendel itu pemberani. Itu mesti baca syair ini. Saya tuh hafal pertama itu tidak dari kitab, karena bapak sering mensyairkan itu. Wa mal lam yamut bisayfi mata biwirihi. Ta'addadatil asbabu wal mautu wahidu. Orang yang tidak mati karena pedang, toh nanti tetap mati dengan sebab yang lain. Ta'addadatil asbab wal mautu wahidu. Sebab kematian itu banyak, tapi tetap saja hasilnya itu mati. Itu dulu zaman sahabat perang ya pakai syair itu. Ketika kita ngusir kolonial ya syair itu. Ketika dulu perang sama komunis ya seperti itu. Sehingga orang tuh nggak terpaku kalau mati itu mesti karena perang. Itu kan terus menjadikan orang itu keren. Orang yang nggak mati karena pedang toh tetap saja mati. Dulu pahlawannya gitu. Jadi pengkhianat ya mati, jadi patriotik ya mati. Keren patriotik lah, bodoh-bodoh mati.
termasuk wong wahyo. Siji yo cerewet, loro yo cerewet, telu yo cerewet. Menisan? Lho. Menisan telu apa menisan cerewet? Apa diwale? Siji wae. Cerewet. Apa meneh? Jadi sebenarnya dua orang ini digerakkan teori yang berbeda. Digerakkan cerewet. Nah, karena Quran itu bentuknya kata-kata, itu dikhawatirkan oleh orang kafir ini nanti efeknya itu besar. Efeknya itu besar. Karena sebenarnya manusia itu digerakkan oleh kata-kata. Ya misalnya orang kok sampai sekarang liburan di Eropa, udah lu Indonesia. Mangan jagung asline ya seneng. Marung kopi ya seneng. Berhubung wah orang sugih nek orang moro Eropa. Ngono kuwi terus kepen Eropa. Jebule bareng mangan bisa main cret. Ora doyan Vietnam. Terus kopi. Iku gara-gara digerakkan kata-kata provokasi. Umroh iku mari laris iki gara-gara maklar ngene-ngene. Wong Islam kok ora ro Ka'bah, Islam opo? Ngene ku ya terus kepikiran. Cek pinter ya cangkeme wong-wong. Wong Islam kok ora ro Ka'bah iku Islam opo? Lha ya terus ditekel-tekel lho. Iku ya terus wong ku terus sadul wedhus, sadul mati. Ya Allah, biro-biro iku kudu istighfar ya Allah kok. Ya apa-apa, tapi ini mau cerita. Jajal misalnya biru-biru ngomong ini. Kowe salat ngarepe Ka'bah ya madhep Ka'bah, ning Indonesia ya madhep padha wae. Misale. Gak masuk kan? Gak masuk. Tetap sing gerakkan sebuah kata. Jadi wong keliru nak muni kata-kata tidak. Oh pengaruh. Kau muni Indonesia terang, kok diharapan? Indonesia emas. Mas kayak bosok menangi orang tahun 45 apa? Tidak muni gelap, kan orang itu terhentak. Itu kata-kata ini penting. Kalau Islam Arab ini kata Mbah Mun, kalau Islam Arab itu contohnya kayak pohon kurma, jadi kuat. Dan wajah tasbihnya itu di daunnya tidak jatuh. Tapi kalau Islam Indonesia kata Mbah Mun itu kayak padi, jadi ya agak doyong-doyong sedikit gitu. Jadi untuk menghadapi angin besar itu pilihannya dua, Anda kekar kayak kurma atau fleksibel kayak padi. Jadi ya doyong-doyong sithik gitu ya. Ada koruptor sowan, salam templeknya ya diterima gitu. Ada calon bupati cantik ya didukung, pokoknya agak-agak doyong gitu. Tapi baru kayak doyong itu nggak bisa roboh karena fleksibel. Jadi kazar in akhraja syatahu. Jadi ada dua tamsil. Karena memang menghadapi orang fasik, orang dolim ini kita sebagai ulama itu ya kebingungan. Ini mungkin Ki Afif bisa bakhul masail ini. Karena pertanyaannya gini, saya berkali-kali digojlok sama bapak saya. Berteman orang fasik hukumnya gimana? Pasti dijawab haram. Tapi kalau pertanyaannya dibalik, membina orang fasik hukumnya gimana? Baik. Dan bisa membina kalau berteman. Makanya Gus Azaim pernah bikin seni deh, muktamar seni. Anggap saja madhabnya seperti itu. Jadi ya agak doyong-doyong sedikit. Masa ketop berteman orang yang macam-macam. Tapi itu fleksibel. Nyatanya tetap soleh sampai sekarang gitu. Itu berarti itu ya gitu kata Mbah Mun itu. Jadi untuk menahan angin yang besar pilihannya hanya dua. Anda kokoh kayak pohon kurma atau fleksibel kayak padi. Nah, Islam Indonesia kata Mbah Mun itu pari wae katanya, padi. Jadi ungkapan-ungkapan para masyayikh ini penting karena khazanah yang saya baca. Saya berkali-kali cerita ini dalam kitab Khilyatul Auliya. Itu Abu Nu'aim al-Asfihani cerita tentang riwayat Sufyan bin Uyainah. Ini gurunya Imam Syafi'i. Itu setiap kali Nabi Isa dan Yahya, ini dua nabi yang sekurun, sama-sama masih muda. Nabi Yahya itu senengannya dolan ke orang-orang soleh, menyambangi orang-orang soleh. Tentu itu bagus. Tapi kalau Nabi Isa ini suka menyambangi orang-orang yang fasik, orang-orang yang enggak jelas.
Ketika dua beliau ini ketemu, tentu yang perlu jawaban Nabi Isa karena kontroversi berteman sama orang-orang yang nggak jelas. Kata beliau, innama ana tabibun udawil mardo. Seorang kiai, seorang nabi, orang yang baik itu ibarat dokter. Di mana-mana dokter tuh ngobati orang yang apa? Sakit. Kalau Anda dokter dan peneliti satu penyakit, pasti cari daerah yang banyak pandeminya. Masa neliti pandemi di orang-orang yang apa? Sehat. Jadi ini juga perlu dibasul masail karena tadi dibolak-balik itu. Bina orang berteman orang fasik hukumnya haram karena wa in kana dasarin fajanibhu suratan. Tapi kalau bina orang fasik hukumnya baik. Bisa bina kalau berteman. Jadi fikih itu ya karena dibolak-balik. Makanya sholat juga gitu. Sholat yang tumak ninah yang lama itu ya bagus. Masa jagongan mbek pangeran nggak asik. Jagongan sama teman aja asik. Masa jagongan sama pangeran tidak apa? Asik. Tapi kalau Ibnu Abbas sholat tuh cepat. Ketika ditanya, kenapa kalau Anda sholat cepat? Setan baru tata-tata mau goda sudah selesai. Kata. Karena setan itu ya jaga jaim tuh, jaga image. Jadi kalau mau goda orang itu ya surinan dulu, macak-macak dulu. Ternyata mau ke situ sholatnya sudah selesai. Lah kebetulan mazhab saya itu yang kedua itu gitu. Jadi kalau Gus Azaim itu sholat lama sekali, itu ada mazhab tandingan, yaitu mazhab saya. Itu karena ini sepuh saya, meskipun top beliau tapi sepuh saya. Saya sudah 50, beliau baru 40. Ini berarti baru memulai kiai. Kalau pakai umur nubuah ini baru tapi memulai. Jadi mazhab itu penting. Jadi pembanding itu harus diutarakan. Sehingga dalam fikih manapun itu sebuah madhab itu harus diuji itu lewat pembanding. Dulu itu setiap debat fikih antar ulama itu mesti nggak ada yang menang. Misalnya saya kiai kelihatan miskin itu ya baik supaya santri-santri yang miskin itu punya teman gitu. Karena rata-rata santri itu miskin. Nah, dikancani kiai kan seneng gitu. Tapi problemnya kiai yang miskin itu ya nggak bisa nolong santri karena dia sendiri apa? Miskin. Makanya dulu Imam Syafi'i itu pengagum orang miskin. Setelah ngaji Imam Malik tanya, ya Imam Malik orang yang sealim jenengan itu siapa? Jawabnya Imam Malik lucu. Dulu Abu Hanifah, sekarang orangnya sudah meninggal ya. Ilmunya dititipkan atau diwaris oleh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Akhirnya Imam Syafi'i dibiayai Imam Malik ke Irak. Imam Syafi'i miskin, bisanya ke sana dibiayai Imam Malik. Itu seperti Abu Ya Said Muhammad masyhur, ini murid beliau. Kalau ada santri boyong kan mesti apa? Disangoni. Disangoni. Ketika datang ke Irak, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu nata uang, nata emas itu di ruang tamu. Jadi ngitung uang itu di ruang tamu. Miliatan. Ini kaget, ini kiai kok kedonyan kata Imam Syafi'i itu. Tapi apa kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani? Anda kagum ini, Anda kaget ini. Kalau kamu menyoal orang soleh kaya, ini tak kasihkan orang-orang fasik. Biar dipakai judi, dipakai selingkuh, dipakai maksiat. Jangan-jangan. Harta ini harus tetap di orang soleh. Kalau ke orang fasik, bahaya. Berarti kiai boleh kaya? Boleh-boleh. Semenjak itu ada gerakan kiai kudu sugih. Ya ada yang kesampaian, ada yang enggak gitu saja. Tapi karena kalau pakai logika fikih, harta itu fitnah. Oke, seakan-akan harta itu masalah. Tapi kalau ini dikuasai orang dolim, maka masalah besar. Jika orang-orang soleh ini harus juga menguasai harta. Nah, terus lama-lama dikiaskan kekuasaan. Kalau yang kuasain orang fasik, orang tidak sholat, ribet. Akhirnya kiai terus dukung, ya akhirnya ikut politik tadi. Nak menawa bupatinya kena diatur gitu. Diatur kon sholat, orang yang sesi proposal, maksudnya diatur keng sholat maksud. Ini cerita-cerita apa logika-logika fikih. Makanya saya sering ngaji kitab-kitab itu diantara yang saya suka adalah ada dialog besar yang terjadi di antara orang-orang pilihan, termasuk bahkan di antara para nabi dan Tuhan. Jadi unik. Allah sendiri
kadang mengajari kecerdasan para nabi itu ya lewat dialog. Masyhur itu, Nabi Ibrahim itu punya ruang khusus untuk sholat dan tidak boleh siapapun masuk situ. Tahu-tahu ada yang sudah di situ. Beliau membuka, kaget. Siapa memberi izin ke kamu yang punya rumah ini? Saya yang punya rumah dan saya tidak memberi izin kamu. Yang memberi izin saya itu yang punya saya, kamu dan rumah ini. Yaitu Allah Ta'ala katanya. Wah berarti kamu malaikat dong? Iya saya malaikat Israel. Disuruh nyabut nyawa kamu. Ya agak sopan karena agak pernah mondok di Salafiyah gitu. Itu akhirnya Nabi Ibrahim bilang, wah itu keliru, Anda pasti keliru. Hal ra'aita habiban yumitu habibah, hal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Saya ini Khalilur Rahman, saya ini kekasih Allah. Masa ada kekasih bunuh yang dikasih? Itu Israel akhirnya ngaji, masuk akal juga. Ternyata perintah ini mungkin hoax ya. Pokoknya dia terus mikir akhirnya. Iya ya, masa ini kekasih Allah kemudian oleh Allah dibunuh, dimatikan. Terbanglah Israel, matur lagi ya Allah, kata Ibrahim, hal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Masa kekasih bunuh yang dia apa? Kasih. Kayaknya masuk akal Gusti. Mulai ngaji lah kira-kira gitu. Akhirnya oleh Allah dijawab, ya sudah begini, kamu datang ke Ibrahim bilang, hal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habiban. Masa kekasih tidak siap ketemu yang dikasih. Nah, jadi akhirnya Nabi Ibrahim, Israel datang lagi. Logikanya sekarang enggak gitu, begini katanya diajarin. Hal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Masa kekasih tidak siap ketemu yang dikasih. Kata Ibrahim, oke, ya, terus mau meninggal. Jadi kalau jenengan cinta betul sama Allah ya harus, ya tidak usah, jangan sekarang tapi. Kalau mati di rumah aja, kalau di pondok repotnya kiainya nanti. Tapi nanti setelah punya cucu banyak lah. Nah, barokahnya baca ini dialog-dialog orang pilihan ini akan tersibak. Karena tidak dalam semua kebaikan itu nggak ada logikanya, rata-rata ada logikanya. Misalnya begini. Kalau Anda orang soleh, kemudian anak Anda pamit mau sekolah di Jerman, pilihan Anda mengizinkan apa enggak? Karena potensi jadi fasik ya tinggi, karena di tempat-tempat mas. Potensi berdakwah dari daerah yang untuk daerah yang tidak ada dai-nya menjadi ada. Itu mesti ulama itu berdebat. Misalnya punya anak pamit mau kembali atau keluarga. Yang satu cara berpikir optimis. Awal ada dai di beberapa negara Eropa itu ya barokahnya imigran, pekerja, mahasiswa. Dan semua itu bumi Allah, harus ada tasbih, harus ada tahmid. Dan itu harus dimulai dari kemauan atau mengizinkan anak asuh kita ke sana. Tapi di sisi yang lain potensi jadi fasik itu tinggi sekali. Momennya iman pas-pasan. Nah hal-hal seperti ini itu pasti jadi perdebatan. Dan kita harus menjawab. Dan tadi kayaknya di semua Basul Masail, Pondok Salafiyah jawabnya pede semua. Nggak ada ragu, nggak ada khilaf. Baguslah kalau pede. Meskipun nanti mungkin ada ulama lain yang cara berpikir apa? Berbeda. Sehingga, ini saya cerita ya. Sehingga di kitab-kitab fikih, misalnya saya kok hidup di Bali, sudah punya komunitas ngaji. Itu kok saya pindah ke Sukorejo sini. Banyak ulama yang mengatakan haram. Karena membiarkan bumi Allah yang sudah pernah ada orang yang sujud, kemudian ditinggalkan kosong, dan kemudian dikuasai orang yang tidak sujud. Jadi dianggap itu pembiaran. Jadi banyak di kitab Qalyubi, sarahnya Mahali, jika ada seorang muslim yang hidup di negara orang kafir, dia nyaman, tidak dapat teror, itu nggak boleh lagi pindah ke negara Islam yang sehat. Karena takutnya li Allah yastau liyal kafir tilkal buk'ah, supaya bumi itu tidak dikuasai orang kafir. Jadi ini hal-hal yang para fuqaha itu harus berdebat. Karena ini masalah-masalah furu'iyah. Sehingga mulai dulu ya banyak ulama yang nyun sewu berpolitik. Mulai Wali Songo sampai sekarang alhamdulillah yang minat banyak. Mungkin bedanya ikhlas sama tidaknya. Tapi kalau
Saya pernah dikeluhin utusan dari ya komunitas lah, komunitas. Islam Indonesia itu dulu itu ceritanya banyak yang dari Kamboja. Dari kalau dulu orang cerita itu orang Cempa. Itu setelah di Indonesia besar Wali Songo dan Brawijaya 5 itu sudah mulai oleng, itu singkat cerita mereka berpikir ingin bikin kerajaan apa? Islam di Demak Mintoro dengan raja pertama yaitu Raden Fatah. Karena Raden Fatah ini putra Brawijaya. Padahal setelah jadi kerajaan ini era cucu sudah konflik, berebut kekuasaan. Akhirnya sampai jadi Jipang, jadi Jogja, jadi Solo dan seterusnya. Tapi kata Mbah Mun itu tetap barokah. Karena orang Islam terus terbiasa mimpin. Sekeliru-keliru sidik, pokoknya orang Islam biasa mimpin. Sehingga zaman Mbah Hashim ya sudah mimpin Masumi, zaman Ki As'ad pengaruhnya besar. Sampai sekarang Kiai-Kiai pengaruhnya besar. Nah barokahnya Kiai-Kiai pengaruh besar ini sampai moral jadi ukuran. Misalnya sekarang ada calon bupati kok nggak sholat, itu pasti kalah. Jadi sholat itu jadi tolok ukur untuk calon apa? Bupati. Meskipun mungkin punya efek pura-pura sholat, tapi gak apa-apa lah. Sementing moral ini jadi ukuran. Sementara yang di Thailand, di Patani, itu karena dulu pelajarannya tasawuf, itu orang gak ambisi mimpin dunia. Tahu-tahu dipimpin. Dan akhirnya nyuwun sewu ya saake Islam-Islam yang dulu terlalu tasawuf. Karena gak punya pengalaman memimpin, akhirnya lazimnya konsekuensinya hanya dipimpin. Tapi Islam Indonesia beda. Karena kulino mimpin, itu akhirnya dari orang Islam biasa menjadi Islam yang sholat, sampai Islam yang bisa ngaji itu bisa mimpin negara. Tentu yang paling populer dimulai Gus Dur. Jadi ini sesuatu yang barokahnya istihad para kiai, sementing Islam kulino mimpin. Sehingga di Indonesia itu barokahnya itu, kebaikan itu jadi tolok ukur. Ada orang kok terkenal koruptor atau terkenal nyuwun sewu selingkuh atau terkenal apa itu pasti tidak jadi. Karena moral itu menjadi tolok ukur. Dan itu adalah politik para kiai. Jadi ini saya cerita dan itu negara juga akhirnya untung karena seleksi agama sama negara itu sama-sama kiai ya bilang negara harus dipimpin orang soleh, negara juga bilang seperti itu. Nah, ketokohan-ketokohan para beliau-beliau ini yang maulah bekerja sama dengan Umarok. Kita tahu dulu Pak Harto ya rawuh ke sini ketika Muktamar 84, rawuh ke Ki As'ad, ketika mau kembali ke Khittah juga dirembuk oleh ulama dan Umarok. Dan akhirnya ini menjadi negara yang alhamdulillah semoga selalu menuju baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Nah, kemudian di sini saya tabarruk dengan Said Muhammad, gurunya Kiai Haji Azaim. Saya mau cerita tentang amaliyah tadi. Saya sebetulnya nggak niat bacakan bab itu. Gara-gara ada khataman jumlahnya banyak, saya jadi pusing. Ini panitianya tanya, khatam betul apa enggak? Iya, Gus, khatam betul. Tapi kayaknya saya tidak yakin itu. Karena saya ini kan dari pondok tahfidz itu. Biasanya anak khataman itu ya rodok bodoni itu. Dibaca buanter, sing nyemak yang mau ndelok pojok etok. Mergo kebanteran. Nah, akhirnya lafat-lafat yang di tengah itu enggak di apa? Baca. Tapi ya semoga dimaafkan Allah lah. Yang jelas itu enggak. Tapi saya mau cerita ya. Jadi cara berpikir Said Muhammad ini nanti juga saya teruskan di Ma'had Ali. Ini saya baca ya. Di antara yang diyakini madhab Malikiyah. Ini saya baca saja teksnya. Jadi ada riwayat namanya kalau Said Muhammad bahasakan itu Ataqoh Somadiyah. Kalau di Indonesia kadang orang bilang Al-Ataqoh Al-Kubro. Yaitu dengan membaca surat Ikhlas, di sini jumlahnya hanya 100 kali, kila 1000 kali. Tadi berapa teman? 700-an. 700 juta. 700 juta ini sudah susuk banyak ini. Di sini hanya 40, riwayat lagi 100, 1000. Terus sampean tadi berapa? 800 juta. Wah ini sudah susuk ini. Itu anak cucu sampean pasti masuk surga itu kalau gitu. Ini saya baca, ini kitabnya Said Muhammad ini. Suratul Ikhlasi wal Itqu minan nar. Akhrajat Tabrani fil Kabir an Fairuz ad-Dailami wa Ibnu Uftin Najasi.
Waqat khadaman Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Orang ini jadi khadimnya Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a qul huwallahu ahad mi'ata marratin fi shalat ghairiha katabawahu lahu bara'atan minan nar." Ini hanya berapa ini? Mi'ata marrah. Berarti kalau satu orang itu cukup 100. Tadi sudah untuk 7 turunan tadi untuk orang berapa? Ya, untuk 7 turunan cukup. Untuk 7 turunan. Ya sudah. Susuk ini. Duh, ribet ini. Nah ini tak cari pembenarannya, ini supaya keren. Ini di halaman 188 Abwabul Farad. Warwa Ibrahim bin Muhammad al-Khiyari fi fawaidihi an Khudzaifa marfu'an. Man qara'a qul huwallahu ahad alfa marratin faqad ishtara nafsahu minallah. Berarti 100, ada riwayat lagi 1000. Nanti tak carikan lagi yang berapa? 1 miliar. Jangan banyak-banyak. Nah ini saya baca ya. Wa hadzal adatu huwa al-ma'rufu bi ataqatis somadiyah. Wa qad nassa jama'atun mutaakhiril malikiyah ala istihbabi ataqatis somadiyah. Wa haddu ala qiraatiha wa istimaliha. Minhum Asy-Syaikh Abdus Salam Al-Asmar sak terus ini. Jadi kullu haula'i istahabbu ataqatas somadiyah ma'atirafi ba'dihim kal misnawi bi syiddati fi hadisiha. I'timadan ala anna hadza minal fadha'il allati yutasahalu fiha. Faman sa'a yasta'milaha roja'a khusula ma fiha fala ba'sa bidzalik ala syarti alla ya'taqida thubuta dzalika anin nabi sallallahu alaihi wasallam hatta la yaqa fil kitsbi alaihi. Jadi intinya itu silahkan Anda bikin jumlah sesuai versi Anda. Yang penting Anda jangan kampanye kalau itu perintah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kamu atasnamakan Nabi kemudian jumlahnya sampai 800 berapa? 800 juta, berarti Nabi mengajarkan masyakoh pada umatnya. Jadi cukup yang riwayat itu di sini hanya 100 sama 1000. Jadi kalau jumlah tadi untuk 7 apa? Turunan. Jadi kamu harus ditutup dengan doa, ya Allah, semua itu bukan untuk saya tapi untuk 7 turunan. Tolong catat ya Allah. Karena jadi artinya gini loh ya, orang Indonesia yang sering mempraktekkan ataqosomadiyah itu bukan tanpa dalil. Ternyata dalam mazhab Maliki, saya masih ingat ketika mbah saya kandung, bapaknya bapak, asmane Mbah Nur Syam, itu wasiatnya minta dibacakan 4.000. Yang baca pas itu ya bapak sama anak-anaknya. Dan kemudian alhamdulillah zaman akhir itu mulai agak ngawur. Kalau ada acara itu wong liya kon maca anake mlebu metu gak melok maca. Itu keliru, saya jamin itu keliru. Saya sering kalau mimpin di rumah, kalau yasinan di tonggo-tonggo kok anaknya gak maca saya keluar. Bapakmu wong liya kon maca kata saya. Jadi itu menurut saya itu yang jelas saya sampai ngisi begini. Yang ada riwayatnya itu idza mata ibnu adam min qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bi awaladin sholihin yatullah. Itu ndak ada di hadis au kiyayin sholihin yatullah kata. Yang ada itu awaladin apa? Sholihin. Jadi anaknya harus ikut, kalau ndak ada usah kata. Akhirnya anaknya dawuh tinggi Gus nggih. Wah, akhirnya tak kei jagung paling akeh kula mendet sithik. Wong aku ora anake. Kadang-kadang enggak, orang lain baca buahnya anaknya mau mlebu metu mau enggak tamu mbek rokokan. Itu harus ditobatkan itu. Keliru itu. Karena nasnya bukan auqiyayin sholihin tapi awaladin sholihin. Ini bukan provokator, ini memang ya harus seperti itu. Nah, terus tentang tadi la ilaha illallah yang didawahkan Gus Azaim. La ilaha illallah itu penting sekali, cuma saya mohon itu dielmoni lah. Jadi dulu kalimat ini menjadi spesial karena dielmoni, karena dimulai dari fa'lam annahu la ilaha illallah. Terusannya ayat tuh wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Saya ulang lagi ya. Terusannya ayat tuh wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Makanya menurut mazhab Sadili, kamu disuruh baca la ilaha illallah dulu, jangan istighfar dulu. Saya ulang lagi ya. Dalam mazhab Sadiliyah itu la ilaha illallah dulu, nggak boleh istighfar dulu. Alasannya masuk akal. Orang yang kafir 70 tahun itu sekali baca la ilaha illallah itu langsung yughfar lahu ma qad salaf.
Sehingga la ilaha illallah sendiri sudah punya kekuatan supaya dosa kita diampuni. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Cara menghentikan kekafiran gimana? Dia melafadzkan la ilaha illallah. Ini kalimat yang begitu saktinya sampai orang yang kafir puluhan tahun itu dosanya semuanya terhapus hanya karena melafadzkan la ilaha illallah. Nah, makanya kata Abdul Hasan Asyadzili wastaghfir li dzambika ay bihadil kalimah. Seseorang sah di istighfar itu kalau melafadzkan la ilaha illallah. Misalnya ada orang kafir mati kafir. Sah enggak anak cucunya mengistighfari dia? Tidak sah karena belum melafadzkan la ilaha illallah. Makanya kata Abdul Hasan Asyadzili wastaghfir li dzambika ay bihadil kalimah. Sehingga lafadz ini spesial betul. Tapi kadang-kadang beberapa mursyid cara berpikir lain. Ini kalimah thayyibah harus dibaca orang suci. Sehingga mendahulukan apa? Istighfar. Untuk supaya pas ngelafatkan kalimah thayyibah sudah dalam keadaan apa? Suci. Itu juga masuk akal. Tapi secara meyakinkan saya sendiri lebih mengikuti manhajnya Abil Hasan Asyadzili karena alasannya tadi. Yang kafir puluhan tahun saja langsung luntur dosanya karena melafatkan la ilaha illallah. Artinya la ilaha illallah sendiri sudah bagian dari istighfar. Nah, ya tadi buktinya. Fa'lam annahu la ilaha illallah terus wastaghfir li dzambika walil mu'minin. Jadi orang sah diistighfari itu setelah dipastikan sah tauhidnya. Jadi setelah tauhidnya sah yaitu la ilaha illallah baru sah apa? Diistighfari. Sehingga orang kafir, saya ulang lagi, orang kafir yang mati kafir anak cucunya tidak boleh apa? Tidak boleh menistighfar. Terus saran saya kedua, la ilaha illallah itu filosofinya itu nafyun li uluhiyati ghairillah wa isbatun li uluhiyatillah wahda. Filosofi la ilaha illallah itu gimana? Menafikan semua selain Allah itu tidak Tuhan dan hanya menuhankan Allah semata. Nah itu caranya gimana? Caranya kita harus terbiasa ini karena tadi saya dibilangin panitia ini rata-rata mustameknya atau mustamiatnya ini santri. Caranya gimana? Dilatih pakai logika. Saya berkali-kali cerita kalau ngaji, saya sekaligus kampanye. Allah itu Tuhan yang begitu fair. Untuk menjadi Tuhan, Allah mempersilahkan, ada kualifikasi Tuhan. Jadi boleh, dikompetisikan itu boleh, kata Allah. Gak apa-apa kamu ngaku Tuhan gitu, kata Allah. Tapi nak ngaku pangeran itu paling gak ya direputasi lah, ada verifikasinya. Dimulai dari apa? Ya kalau jadi Tuhan itu setidaknya bikin langit bumi lah, aturannya gitu. Jadi kalau daftar bupati ya daftarlah ke KPU. Masa tahu-tahu jadi apa? Tuhan kemudian tidak punya prestasi bikin langit bumi. Sehingga Allah itu cara ngendikan itu ya fair. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Coba yang kamu tuhankan selain saya, prestasinya apa? Ketika saya bikin bumi itu apa ikut bikin? Terus am lahum syirkun fis samawat. Kalau bikin langit, kalau nggak bisa ya urun lah gitu. Urun semen apa urun bego, pokoknya urun lah gitu. Urun ora, gawe bumi ora, ngerti-ngerti ngaku jadi pangeran. Aku lihat burhanakum. Jadi ya kan ya lucu kan, misalnya syarat kiai di Salafiyah kan keluarga Kiai As'ad, cucunya ngaji ngalim. Orang keluarga Kiai As'ad terus aku kiai utama di Salafiyah. Oh mesti di penjara ya. Lah yo gak gawe langit bumi, gak ada prestasi terus ngaku sebagai apa? Tuhan. Sehingga fair. Makanya saya berkali-kali cerita. Jubair bin Mut'im itu punya anak namanya Muhammad. Ini sudah orang alim, Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Itu cerita awala Islami Abihi. Mut'im itu orang pinter sekali. Saking pinternya dia jadi delegasinya orang Quraisy datang ke Rasulullah sebagai negosiator untuk membebaskan Asra Badrin. Tawanan perang apa? Badar. Yang namanya disuruh itu pasti orang pinter. Tapi apa yang terjadi ketika nginep di masjid? Karena zaman itu gak ada hotel. Nanti jadi geger. Orang musyrik nginep di masjid hukumnya gimana? Bahsul masail tok. Zaman itu mau tidak mau. Kalau sekarang kan ada hotel, kiai juga punya wisma. Apa yang terjadi? Orang ini cerdas sekali. Dan delalah Nabi pas sholat maghrib itu baca wattur wa kitabim mastur sampai am khalaqus samawati wal ard. Ya kalau kamu jadi Tuhan ya setidaknya menciptakan langit bumi lah.
Namanya jadi Tuhan ya ada persyaratan kan. Paling tidak punya reputasi menciptakan langit, bumi. Atau kalau jadi Tuhan setidaknya reputasinya itu enggak diciptakan yang lain. Am khuliqu min ghairi syai'in. Ini jadi Tuhan kok punya bapak, punya ibu. Ini jadi Tuhan kok lahirnya di bumi. Ada tanggal lahirnya, ada tahun. Masa jadi Tuhan kok dulu buminya. Pokoknya walhasil tuh. Akhirnya Nabi ketika salam sholat maghrib, dia datang. Ya Rasulullah, akalku habis oleh ayat yang barusan kau baca. Sudah saya Islam saja. Argumentasi selain Allah Tuhan itu batal. Itu, nah saya mohon santri-santri salafiyah itu baca Quran sampai seperti itu. Jadi jangan hanya khataman banyak-banyakan maksudnya. Ini bukan nyindir ini, ngamuk ini. Jadi ya khatamannya tadilah 1000 atau berapa lah, jangan banyak-banyak. Juga kasihan malaikat yang nyatet kan. Wong baru subhanallah alhamdulillah aja di teks hadisnya abad al malaikah kan ditete. Itu baru subhanallah alhamdulillah itu sudah mencapaikan malaikat. Makanya saya wiridan tuh arang-arang kasihan malaikat karena nanti jadi itu ya ada madhabnya itu jadi kalau Gus Azaim sholat lama tak saingi sholat cepet itu sama-sama ada madhabnya. Yang cepet kayak saya tadi setan pas tata-tata mau goda pas rukuk saya sudah itidal. Mau goda itidal saya sudah sujud, pusing dia. Tapi jangan tiru ini madhab yang agak-agak khusus lah, sudah cara orang Madura agak khilaf tuh. Khilaf ya. Khilaf ini agak khilaf ini sudah. Tapi saya ingin lah, sampean kalau ngaji Quran itu dilatih berlogika. Jadi Allah itu fair. Nggak apa-apa kalian ngaku Tuhan tuh nggak apa-apa, tapi tunjukkan prestasi kamu apa. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun bersama. Am khalaqus samawati wal ard. Diulang lagi am khuliqu min ghairi syai'in. Setidaknya kalau jadi Tuhan itu ya enggak butuh yang lain lah. Masa jadi Tuhan kok wujudnya saja butuh orang lain, butuh bumi, eksistensinya butuh makan, butuh minum. Makanya Allah cara meniadakan uluhiyah selainnya itu Allah itu redaksinya itu mengena sekali. Yaitu tadi dengan cara-cara seperti itu. Sebagian ayat disebutkan ma asyattuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Wong Tuhan kok enggak punya reputasi bikin langit, bikin bumi, bahkan untuk menciptakan dirinya sendiri saja enggak bisa. Ya sudah lah, kamu tidak usah ngaku Tuhan, nggak level kata-kata tahu gitu. Akhirnya terus ditemukan Tuhan yang sejati, yaitu wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Nah, itu yang Mut'im ini tadi termasuk orang yang sangat cerdas sekali. Padahal itu bacanya bukan pas basul masail enggak. Nabi pas sholat maghrib. Juga bukan pas ceramah enggak. Tapi itu didengarkan. Makanya termasuk ini spesial untuk hormat saya kepada Ki As'ad. Makanya saya ini kalau mentasjik santri-santri, ini agak sensitif, tapi sudah saya tidak perlu takut fitnah. Saya termasuk kenapa saya ingin jadi ahli tafsir, tentu yang membentuk itu Mbah Maimun dan bapak saya. Bapak saya itu hafal Quran kayak hafal Fatihah. Saking senangnya Quran itu. Mungkin bisa kamu saingi itu. Itu adalah orang kafir itu bisa paham Quran. Itu sangat menyinggung saya. Orang kafir itu bisa paham Quran. Ketika Umar Islam itu karena mendengar apa coba? Mendengar apa? Quran. Dan itu masih kafir apa sudah Islam? Masih kafir karena kalimat-kalimat yang di Quran itu begitu jelas wal kitabil mubin sehingga didengarkan orang kafir pun tuh ngefek. Makanya ketika Umar datang ke saudari putrinya, kemudian dengar Toha ma anzalna alikal Qur'an apa? Litasqa, itu dia terus iman. Begitu juga Mut'im. Itu ketika dengar Nabi baca surat At-Tur ya langsung iman. Makanya kata Ibnu Jarir At-Tabari, kamu jangan pernah bilang gini, syaratnya paham Quran itu harus alim, harus gini. Lah nanti berarti orang kafir punya alasan di depan Allah, ya Allah. Engkau ngandani kami dengan Quran yang nggak bisa difahami kecuali alim dulu. Lah saya alim gimana? Nggak pernah mondok. Mondok gimana? Saya kafir. Jadi
Artinya gini loh, kata Ibnu Jarir At-Tabari. Allah tidak mungkin mengatakan gini. Ifhamil Quran bima la fahmalaka. Quran itu harus kamu fahami. Sementara orang kafir karena lafadznya Quran khusus gak bisa memahami. Makanya Quran itu dibaca. Itu banyak orang kafir yang menjadi muslim karena mendengar apa? Al-Quran. Padahal kafir. Nah termasuk tadi Muhammad bin Jubair bin Mut'im ini itu menjadi Islam ya karena mendengar Quran. Padahal dia saat itu masih apa? Kafir. Karena tadi logika misalnya nggak paham secara lafadz Arab. Sekarang misalnya nyuwun sewu ada orang ateis. Saya pernah didatangi seorang ateis yang nggak percaya Tuhan. Saya mau Islam Pak Ba, asal Anda bisa menjelaskan Tuhan itu siapa. Coba Quran dibaca secara makna, tidak secara lafadz tapi secara makna. Begini misalnya. Ada orang ateis datang ke saya, Pak Ba, saya mau Islam, asal Anda bisa menjelaskan Tuhan itu siapa. Terus saya tanya, ini ngajak goblok-goblokan apa pinter-pinteran, kata saya. Terus dia jawab, ngajak pinter-pinteran Pak. Saya ini doktor katanya. Maksudnya di akademiknya dia doktor, mungkin jurusan matematika atau apa, tapi di ketuhanannya jeblok. Terus tak tanya, kalau ini ada kertas, kamu suka ada rumusnya apa suka ada? Ya suka ada rumusnya. Kenapa ada kertas? Ya karena ada yang bikin. Nah kira-kira berstatus membikin atau membuat, itu sesuatunya mewujud apa enggak? Ya pasti mewujud lah, pasti ada. Ya sudah, anggap Tuhan itu adalah sebab dari semua yang ada. Masa alam yang seperti ini, langit dan bumi ini mewujudat, kemudian kamu katakan kholaqohal adam. Bahwa alam raya yang mewujud ini diciptakan oleh ketiadaan. Ya juga, berarti Tuhan itu ya. Ya itu yang namanya Tuhan. Lah mulai dulu kiai-kiai ngomong gitu kan saya Islam katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita simak bersama kajian Gus Bah Kiai Haji Ahmad Bauddin Nur Salim. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.